Halo teman semua, ketemu lagi sama Mbak Eka di podcast Kelas Psikologi. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Mbak Eka selalu berharap semoga teman-teman semua dimanapun berada tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehat walafiat dan gak kurang satu apapun ya. Nah baik teman-teman semua, pada podcast Kelas Psikologi kali ini Mbak Eka mau sharing nih sama teman-teman. Dan Mbak Eka juga mau minta teman-teman buat milih ya, karena Mbak Eka mau bahas seputar kebiasaan-kebiasaan yang tergolong gampang atau mudah dilakukan dan kebiasaan-kebiasaan yang ternyata sulit sekali untuk dilakukan. Nah, tapi teman-teman, itu semua akan tergantung dari teman-teman nih, mau pilih yang mana. Nah, kalau teman-teman pengen tahu dan teman-teman ngerasa bahwa apa sih yang mau di-sharingin, teman-teman silakan simak sampai selesai ya. Karena di akhir video, teman-teman akan paham bahwa ternyata yang menurut kita mudah itu bisa saja menyebabkan kita terkena gangguan mental ya, atau bisa saja menjadikan kita tidak baik-baik aja dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Tapi belum tentu yang sulit menurut kita itu bisa menjadikan kita tidak baik, karena bisa jadi di setiap hal-hal yang menurut kita sulit ternyata itulah yang bisa membentuk diri kita menjadi lebih dewasa, teman-teman. Nah oke, baik, apa aja ya kebiasaan-kebiasaan yang akan Mbak Eka sharingkan? Yuk segera kita mulai. Kita mulai dulu dari kebiasaan yang sangat mudah untuk dilakukan ya. Nah oke, baik teman-teman semua, di nomor 1 nih, kebiasaan yang sangat mudah untuk dilakukan adalah selalu mengeluh. Nah teman-teman semua, adakah yang sering melakukan hal ini ya? Mengeluhkan tentang kehidupan, tentang rezeki, tentang kesehatan dan lain sebagainya. Ternyata ini adalah termasuk kebiasaan yang sangat mudah untuk dilakukan, teman-teman. Next, lanjut, kebiasaan yang sangat mudah dilakukan di nomor 2 itu adalah selalu menyalahkan diri sendiri dan menyalahkan orang lain atas berbagai hal yang terjadi pada diri kita dan bisa membawa dampak buruk. Lanjut, teman-teman, di nomor 3, hal yang paling mudah untuk dilakukan atau kebiasaan yang sangat mudah dilakukan itu adalah suka berbohong ya. Suka berbohong, play victim ya, kemudian suka melimpahkan kesalahan pada orang lain. Ternyata ini termasuk kebiasaan yang sangat mudah untuk dilakukan, teman-teman. Nah, semoga teman-teman tidak ada yang seperti ini ya. Oke, mari kita lanjut di nomor 4. Kebiasaan yang sangat mudah untuk dilakukan itu adalah mencuri, teman-teman. Bukan hanya mencuri barang atau mencuri benda ya, tapi bisa jadi mencuri ide, mencuri pandangan orang lain, mencuri pikiran orang lain dengan tujuan yang gak baik ya, dan dengan tujuan yang seolah-olah ingin menjatuhkan seseorang dan ingin membuat kita menjadi lebih baik atau memiliki apa yang kita mau dengan instan. Nah ini juga termasuk kebiasaan yang sangat mudah untuk dilakukan, teman-teman. Next, terakhir di nomor 5 ya, kebiasaan yang tentunya sangat mudah dilakukan itu adalah hidup dalam kepura-puraan. Nah ini yang sangat banyak, sampai pada akhirnya benar-benar lupa tuh sama realita kehidupan yang harus dijalani. Karena apa? Sibuk untuk menjadi orang lain, sibuk untuk menjadikan diri sendiri itu merasa harus terpandang positif di depan orang lain, teman-teman. Nah padahal sejatinya hidup itu adalah kita harus belajar, kita perlu belajar untuk berdamai dan mengenali sisi positif serta sisi negatif diri kita. Nah ketika kita hidup dengan kepura-puraan ya, ketika kita hidup dengan menjadi orang lain, menjadi orang-orang yang seolah-olah kita sukai padahal kita tidak memiliki kemampuan seperti itu, percaya deh teman-teman, ini cuma menguras emosi, pikiran dan fisik, teman-teman. Next, setelah kita tahu nih kebiasaan-kebiasaan yang ternyata sangat mudah untuk dilakukan, nah mereka mau sharing sama teman-teman. Ini dia kebiasaan yang cukup sulit untuk dilakukan, teman-teman ya. Namun teman-teman jangan khawatir, kalau kita biasa melakukan hal-hal ini atau kebiasaan yang cukup sulit ini, teman-teman, mereka yakin deh kita akan segera naik level, kita akan segera bisa mendewasakan diri dan melihat berbagai peluang positif di dalam hidup kita. Nah teman-teman semua, ini dia kebiasaan yang sangat sulit untuk dilakukan di nomor 1. Itu adalah menginspirasi diri sendiri dan orang lain untuk selalu melakukan hal yang baik, teman-teman. Next teman-teman, di nomor 2, kebiasaan yang cukup sulit untuk dilakukan. Nah itu adalah apa? Membantu orang-orang yang memerlukan.
entah memerlukan ide pikiran kita, entah memerlukan masukan untuk menyelesaikan masalah mereka ya, entah memberi semangat saat mereka down ya. Nah teman-teman, lakukanlah hal ini asalkan kita memang benar-benar diminta untuk memberikan apa yang mereka minta. Tapi pada saat mereka nggak minta terus kita ikut campur, nah itu juga salah ya. Nah teman-teman, percaya deh, setiap kita melakukan hal baik atau kita misalnya membantu orang yang benar-benar membutuhkan kita, secara nggak langsung itu kita sedang menyelamatkan satu jiwa lagi di dunia ini ya, supaya mereka juga bisa survive dan bisa hidup dengan lebih baik secara mental, psikologis, kesehatan, dan lain sebagainya. Nah mereka juga percaya pada saat kita menyebarkan hal baik, kita menebarkan semangat yang positif, nanti kembalinya ke kita pun juga minimal akan sama teman-teman. Kita jadi lebih sehat mental dan sehat fisik. Dan tanpa kita sadari, kita juga akan hidup pada lingkungan-lingkungan atau circle-circle yang semuanya positif. Nah jadi enak tuh jalan kita bisa pelan-pelan menuju ke atas yang lebih baik teman-teman. Next di nomor 3. Nah ini kebiasaan yang cukup sulit untuk dilakukan, itu adalah selalu memiliki semangat yang positif ya, untuk mempelajari berbagai hal baru. Nah ini cukup sulit teman-teman. Karena apa? Terkadang kita itu ngerasa bahwa kemampuan dan kecakapan diri kita tuh udah cukup. Padahal setiap menit, setiap detik di dalam dunia ini selalu mengalami yang namanya perubahan teman-teman. Nah kalau kita ngerasa diri kita sudah selalu cukup, kita nggak pernah ngelihat apa yang terjadi di sekitar kita, ya lama-lama kita akan punah atau kita akan ditinggalkan. Karena apa? Kita memandang segala sesuatu tuh dari kacamata kita sendiri, dari baju kita sendiri misalnya ya, dari celana kita sendiri, kita anggap semua orang itu harus sama dengan kita atau sama dengan kita. Nah padahal itu keliru teman-teman. Maka Mbak katakan yang sulit untuk dilakukan kebiasaan berikutnya itu adalah selalu mempelajari hal baru. Dan teman-teman bisa memulai dari sekarang. Next, terakhir di nomor 4 teman-teman ya, kebiasaan yang sangat sulit sekali untuk dilakukan itu adalah berpikir positif ya teman-teman. Nah terkadang kita juga udah ngerasa bahwa wah jangan-jangan nih nanti kondisinya jadi nggak baik-baik aja kalau kita ngelakuin hal ini, atau kayak ya jangan-jangan besok pas aku bangun tidur sama aja kayak kemarin, nggak ada rezeki, nggak ada semangat, nggak ada kesehatan dan lain sebagainya. Padahal teman-teman, semangat ya, kemudian rasa percaya diri, kemudian keberhasilan itu datang dari diri kita sendiri. Karena udah jelas ya, kalau kitanya juga nggak mau berusaha, kitanya juga nggak mau keluar untuk menunjukkan kita punya apa sih, kita bisa apa, kita nggak mau bersosialisasi dengan banyak orang, bertukar pikiran sama banyak orang ya, jelaslah kita nggak akan kenotis sama siapapun, atau jelaslah kita juga tidak akan pernah dipandang oleh siapapun ya. Karena apa? Salah satu yang membuat seseorang menjadi berhasil itu adalah ketika dia berbeda, punya skill yang berbeda, punya attitude yang berbeda dan lain sebagainya. Nah maka salah satu dasar utama supaya kita bisa menjadi sukses atau bisa memiliki hidup yang baik teman-teman, itu adalah berpikir positif. Baik teman-teman semua, itu tadi sharing dari Mbak Eka ya tentang berbagai kebiasaan-kebiasaan yang gampang dilakukan atau mudah dilakukan, dan kebiasaan yang cenderung cukup sulit untuk dilakukan teman-teman. Nah tapi sekarang Mbak Eka minta teman-teman sendiri yang milih, mau ngelakuin yang mana nih? Mau melakukan yang biasa-biasa aja atau melakukan yang luar biasa? Karena tentu semua pilihan kita itu akan membawa dampak teman-teman. Kalau kita selalu terbiasa dengan melakukan kebiasaan yang mudah, yakin deh secara psikologis ya, secara mental, emosi itu kita akan terus bergejolak, hidupnya nggak akan tenang teman-teman. Kenapa? Jadi sering berbohong ya, hidup dalam kepura-puraan dan lain sebagainya itu capek. Tapi kalau kita fokus pada pengembangan diri ya, kita fokus pada pemikiran yang baik, nah itu kita juga akan selalu berada di dalam vibrasi yang positif. Jadi mau ngelakuin apapun itu bisa tenang dan nyaman. Nah selain itu juga pada saat kita berpikir positif, satu persatu orang-orang di sekitar kita ya itu juga akan terkena dampak yang baik. Nah maka secara nggak langsung kita ini akan hidup di antara orang-orang yang memang punya vibrasi yang sama teman-teman.
Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah nyimak podcast Kelas Psikologi pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa ada hal positif yang dipetik meskipun sedikit teman-teman ya. Sampai ketemu lagi pada podcast yang lain. Kalau teman-teman mau nonton podcast-podcast Mbak Eka sebelumnya, teman-teman silakan aja scroll ke bawah. Ada berbagai tips psikologi, Mbak Eka juga bahas kasus-kasus psikologi. Dan mungkin ada sedikit tempat-tempat kuliner yang sudah Mbak kunjungi, bisa jadi tujuan teman-teman juga. Oke teman-teman, Mbak Eka titip salam untuk orang-orang tercinta di saudara kalian semua. Dan sampai ketemu lagi pada konten yang lain. Dadah!